Selamat siang Ibu Nurmalita dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kerja kami mengenai sistem informasi manajemen dari perusahaan IKEA. Yang pertama adalah profil perusahaan. Nama IKEA sendiri merupakan kombinasi inisial dari penemu IKEA, yaitu Ingvar Kamprad, dengan tempat di mana ia lahir dan tumbuh dewasa, yaitu Almtarid sebagai nama peternakan dan juga Agunnaryd sebagai tempat di mana peternakan itu berada. IKEA ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail, yang di mana mereka menjual desain dan juga furnitur siap rakit seperti tempat tidur, meja, lemari, peralatan, dan aksesoris rumah tangga lainnya. Di Indonesia, IKEA berlokasikan pada IKEA Alam Sutra, IKEA Sentul City, IKEA Bali, IKEA Jakarta Garden City, IKEA Kota Baru Parahyangan, dan juga IKEA Mall Taman Anggrek. IKEA memiliki visi dan misi. Visi dari IKEA yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Kemudian untuk mendukung visinya, mereka memiliki misi, yaitu menawarkan berbagai rancangan yang didesain dengan baik, produk perabotan rumah tangga yang fungsional dengan harga yang sangat rendah, sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu membelinya. Kemudian yang berikutnya adalah sejarah IKEA. IKEA didirikan oleh Ingvar Kamprad pada saat ia berusia 17 tahun di Småland, Swedia, yang dimana itu berada pada bagian selatan pada tahun 1943. Awalnya IKEA menjual berbagai barang, yaitu pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan. Perabotan rumah tangga mulai masuk ke daftar penjualan IKEA pada tahun 1947. Dan kemudian IKEA mulai merancang sendiri perabotannya pada tahun 1955. Penjualan pada mulanya dilakukan melalui pos dan kemudian sebuah toko yang dibuka di Älmhult yang kemudian menjadi model toko IKEA untuk selanjutnya. Pada tanggal 23 Maret 1963, toko IKEA pertama kali dibuka di luar Swedia, yaitu berada di negara Asker dekat Oslo, Norwegia. Sampai pada tahun 2018, IKEA mengoperasikan lebih dari 400 toko dengan lebih dari 194.000 coworker di 52 negara dengan total penjualan sebesar 38,3 miliar euro. Bisnis IKEA sendiri di Indonesia dikelola di bawah persetujuan lisensi yang diberikan kepada PT Hero Supermarket Tbk. PT Hero Supermarket Tbk ini terdaftar pada Bursa Efek Indonesia di bawah payung Dairy Farm 3 International yang merupakan divisi retail dari Jardine Matheson Group. Toko IKEA pertama kali di Indonesia dibuka di Alam Sutra yang berlokasikan di sebelah barat Jakarta pada tanggal 15 Oktober tahun 2014. Kemudian untuk ruang lingkup IKEA, IKEA ini berpusatkan pada kantor pusat IKEA ini berada di Delft, Belanda. Kemudian untuk cabang-cabangnya, IKEA melayani beberapa area seperti Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Timur, India, Asia Tenggara, Oseania, dan juga Amerika Utara. Kemudian IKEA memiliki toko terbesar mereka yaitu berada di Pasay, Metro Manila, dan juga Filipina. Untuk anak perusahaan, IKEA ini memiliki beberapa anak perusahaan yaitu TaxRabbit yang merupakan layanan penyediaan jasa pekerja lepas, kemudian Sweetwood yaitu pemasok produk-produk IKEA, dan yang terakhir adalah Mega yaitu pusat perbelanjaan yang menyediakan sekitar
1.735 juta meter persegi ruang retail dan lebih dari setengah penyewa diwakili oleh pengecer internasional. Berikut ini adalah struktur organisasi IKEA. Kemudian yang selanjutnya ini adalah penerapan SIM dalam perusahaan IKEA. Pada perusahaan IKEA, mereka telah memperluas jaringan usaha mereka pada beberapa negara di Asia, terkhususnya Asia Tenggara. Untuk memperluas jaringan usaha mereka tersebut, mereka pasti terus mengembangkan dan memajukan sistem informasi manajemen mereka. Dengan cara mereka membuat iklan atau ads untuk menyebarkan informasi dan juga mereka akan mengembangkan websitenya. Perusahaan IKEA ini dengan mengembangkan websitenya, mereka mempermudah para konsumen atau pelanggan mereka dalam membeli dan melakukan transaksi tanpa harus datang ke toko mereka secara offline. Pengembangan website IKEA adalah salah satu hal yang dilakukan agar mereka dapat lebih maju lagi dan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan retail lainnya, sehingga mereka juga dapat menjalankan operasi perusahaan mereka dan memudahkan mereka menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih, akan saya lanjutkan. Pengertian untuk software di sini atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna, user, atau perangkat keras hardware. Software bisa juga dikatakan sebagai penerjemah dari perintah-perintah yang dijalankan oleh pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Fungsi dari software sendiri adalah sebagai pendukung dari perangkat keras. Di sini operator menggunakan software untuk memberikan instruksi kepada hardware agar dapat bekerja sesuai dengan perintah operator. Pengertian dari hardware di sini atau biasa disebut perangkat keras adalah peralatan mekanis yang membangun komputer dan juga biasanya terhubung antara satu sama yang lain dan dapat digunakan untuk mengontrol input dan output pada operasi komputer. Dengan kata lain, perangkat keras dapat digambarkan sebagai bagian fisik atau komponen komputer. Fungsi dari hardware sendiri adalah sebagai media pengelolaan data yang diinput oleh operator. Selanjutnya, data akan diproses menjadi output yang berupa informasi. Hardware dari segi fungsinya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu masukan atau input, pemrosesan atau proses, dan terakhir keluaran atau output. Kesimpulannya yaitu software yang digunakan IKEA yaitu berupa web dan aplikasi yang dapat memudahkan konsumen untuk berbelanja. Software yang digunakan untuk aplikasi IKEA ini yaitu software open resource Android oleh Google atau Niche yang merupakan sistem operasi terbuka. Jadi semua orang yang terhubung dengan jaringan internet memiliki hak untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Hal baiknya dari apa yang ditimbulkan sebuah program yang bersifat open resource atau terbuka adalah dapat memberikan kesempatan kepada semua orang yang telah menerima keuntungan dari penggunaan program tersebut. Di dalam web IKEA tersebut terdapat katalog berbagai perabot rumah tangga, pesan barang secara online, fitur pencarian barang yang sangat mudah, dan informasi terbaru tentang stok yang ada di toko, serta ratusan ide dan inspirasi rumah. Sedangkan di dalam aplikasi IKEA sendiri tidak berbeda jauh dengan yang ada di web. Aplikasi yang ada di dalam aplikasi IKEA seperti inspirasi dan ide rumah, produk terbaru, dan penawaran produk, serta kolom pencarian untuk mencari produk IKEA. Selanjutnya untuk hardware yang digunakan oleh IKEA yaitu Cloud Store atau Box merupakan sebuah teknologi penyimpanan data digital dengan media penyimpanan yang dimana dalam aksesnya user harus terhubung dengan koneksi internet. File yang ada di dalam Cloud Store tersebut tidak tersimpan di dalam PC atau laptop, tetapi akan tersimpan dalam server virtual sebagai media penyimpanannya. Baik, selanjutnya ada penerapan TPS, DSS, EIS dalam perusahaan. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. Ini merupakan perangkat lunak yang memastikan penyelesaian transaksi bisnis dan juga melacak transaksi.
TPS ini memastikan bahwa setiap transaksi itu berhasil dengan menyimpan, mengirim, dan juga menerima informasi melalui database. Di IKEA sendiri menawarkan pembayaran dengan cicilan kartu kredit 0% untuk pemilik kartu Visa dan Mastercard dari BCA, Bank Mandiri, Bank Permata, dan juga UOB. Nah, dengan begitu pemrosesan transaksi ini dapat dilakukan dengan mengambil informasi dari kartu kredit pelanggan, sehingga pihak IKEA ini dapat berkomunikasi dengan bank pemilik kartu kredit, dan bank kartu kredit ini dapat menyetujui atau menolak pembelian yang akan dilakukan berdasarkan saldo akun mereka. Selanjutnya ada DSS atau Decision Support System. Ini merupakan program komputerisasi yang digunakan untuk mendukung penentuan, penilaian, dan juga tindakan dalam suatu organisasi atau bisnis. Nah, DSS ini menyaring dan menganalisis sejumlah besar data, mengumpulkan informasi komprehensif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan dalam pengambilan keputusan. Di IKEA ini, DSS dapat digunakan untuk program komputerisasi yang digunakan untuk mendukung penentuan, penilaian, dan tindakan. Selanjutnya ada Executive Information System atau EIS. Ini merupakan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS) tadi yang digunakan untuk membantu eksekutif senior dalam proses pengambilan keputusan. Nah, hal ini dilakukan dengan menyediakan akses mudah ke data penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis dalam suatu organisasi. EIS ini biasanya menampilkan tampilan grafis pada antarmuka yang mudah digunakan. Untuk IKEA sendiri, data EIS mungkin dapat difasilitasi oleh komputer pribadi dan juga stasiun kerja di Local Area Networks atau LANs, dan karyawan ini dapat mengakses data perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan di tempat kerja masing-masing, kemudian juga di departemen, di divisinya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini memungkinkan karyawan untuk memberikan informasi dan juga ide terkait baik hal-hal di atas maupun di bawah tingkat perusahaan mereka. Baik, terima kasih. Presentasi akan saya lanjutkan. Jadi teknologi database telah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir ini. Nah, secara historis, database relasional yang seperti contoh di sebelah kiri gambar yang ada di slide PP3 ini itu memang paling populer. Namun jenis database lain seperti database dokumen dan database nilai kunci itu dengan cepat mendapatkan popularitas yang ada di zaman sekarang ini. Nah, modernisasi data ini berarti menciptakan layanan database yang lebih sesuai dengan tujuan perusahaan masing-masing. Nah, pada kasus kita kali ini yaitu yang membantu IKEA Retail, yang membantu IKEA ini untuk mencapai keseimbangan antara pengembangan aplikasi yang lebih cepat dan operasi yang stabil dengan meminimalisir biaya yang seminimal mungkin. Nah, jadi dalam pengoptimalan dan perluasan pelayanan strategis ini, IKEA menjelajahi jalur yang lebih fleksibel dan sesuai dengan tujuan yang tadi itu. Yang mau nggak mau itu pasti membawa mereka ke Postgres. Nah, IKEA yang sekarang ini dalam proses memindahkan beberapa aplikasi retail yang dijalankan di toko IKEA yang di seluruh dunia itu ke dalam Postgres. Nah, ini adalah sesuatu yang terus kami investasikan, yang terus diinvestasikan oleh IKEA. Karena Postgres memungkinkan IKEA untuk mencapai pengurangan biaya yang sangat optimal. Selain biaya juga ada fleksibilitas dalam operasi dan kemampuan pengembangan untuk membuat perubahan aplikasi yang lebih cepat, sehingga perusahaan itu dapat memberikan lebih banyak fitur bisnis yang lebih cepat juga. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jaringan yang digunakan oleh perusahaan IKEA. IKEA memiliki website yang bernama ikea.com yang merupakan situs global di mana konsumen dapat memiliki gambaran tentang IKEA sebagai suatu perusahaan. Dari situs global inilah yang memungkinkan konsumen untuk dapat mengakses semua situs lokal.
Salah satu tugas utama dari internet adalah untuk menampilkan informasi dan juga ketersediaan produk yang akan diperbarui terus-menerus. Latar belakang informasi tentang perusahaan dan penyimpanan informasi jugalah hal yang penting. Maka setiap toko juga memiliki ruang tersendiri dengan rincian kontak dan arah serta penawaran-penawaran khusus serta informasi lokal tentang IKEA. IKEA menggunakan jaringan internet yang bertujuan untuk menghubungkan antara konsumen dengan perusahaan. IKEA memiliki website yang dapat diakses oleh siapapun yang terhubung dengan internet. Selain itu, IKEA juga memiliki aplikasi yang dapat diinstal di smartphone dan dapat diakses oleh konsumen untuk melihat maupun membeli produk-produk yang ditawarkan oleh IKEA. Selain itu, IKEA juga memanfaatkan bantuan aplikasi lain seperti contohnya Tokopedia. IKEA memiliki official store di Tokopedia yang dapat digunakan untuk konsumen melihat dan juga membeli produk dari IKEA. Sekian jaringan yang digunakan oleh IKEA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada analisis posisi perusahaan ditinjau dari Porter's Five Force Model. Yang pertama ada kekuatan tawar pemasok. Nah, daya tawar pemasok IKEA ini bisa dikatakan rendah karena meskipun jumlahnya besar, ukurannya yang kecil, dan posisi keuangan yang lemah tidak memberikan pengaruh yang cukup bagi mereka. Nah, IKEA ini dapat dengan mudah berpindah dari satu pemasok ke pemasok lain, sedangkan jika pemasok ini kehilangan bisnis dari IKEA, itu bisa jadi situasi yang sulit untuk para pemasok. Nah, IKEA ini juga punya ketetapan aturan main untuk para pemasok. Jadi IKEA ini meluncurkan kode etik untuk pemasoknya yang disebut iWay, dan pemasok ini juga bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kode etik ini kepada subpemasok mereka. Nah, IKEA ini melakukan sekitar 1000 audit setiap tahunnya dan memeriksa setiap jenis pelanggaran yang teratur. Nah, ini sudah membentuk aturan terkait pekerja anak, diskriminasi, upah minimum, dan lingkungan kerja yang aman. Pemasok ini juga harus mematuhi setiap peraturan yang sudah ditetapkan, karena kalau tidak mereka akan dihapus dari daftar pemasok. Selanjutnya ada daya tawar pembeli. Nah, untuk daya tawar pembeli ini bisa dikatakan rendah dalam kasus individu, akan tetapi sebagai kelompok mereka ini punya pengaruh yang tinggi gitu. Jadi karena ada banyak fokus untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, belum lagi adanya puluhan bahkan ratusan produsen furniture baik di tingkat lokal maupun internasional yang berhasil menjual produknya. Nah, hal ini bisa disimpulkan bahwa pembeli ini punya banyak pilihan untuk membeli furniture selain di IKEA. Selanjutnya ada ancaman dari produk pengganti. Nah, ancaman dari produk pengganti ini dapat dikatakan rendah karena ada beberapa faktor yang memoderasi ancaman ini. Salah satunya adalah citra merek. Jadi sudah bertahun-tahun IKEA ini membangun citra merek yang andal, di mana tingkat kepercayaan antara pelanggan dan merek itu tinggi. Jadi strategi penetapan harga yang terjangkau ini juga layanan itu juga memoderasi ancaman dari produk pengganti. Dan satu hal yang perlu dipahami bahwa tidak ada produk pengganti untuk furniture. Nah, yang ada itu adalah pengembangan pada produk yang sama karena adanya inovasi. Jadi kebutuhan furniture ini akan terus meningkat karena ini sudah menjadi kebutuhan hidup manusia. Nah, karena itu ancaman dari produk pengganti ini bisa diminimalkan. Selanjutnya ada ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru ini untuk memasuki pasar dan mencuri pangsa pasar ini bisa dibilang rendah hingga sedang, karena tentu ketika sesuatu pendatang baru ini masuk ke dalam industri itu akan melalui banyak rintangan. Jadi ketika ada merek baru memasuki pasar, mereka itu akan membutuhkan waktu, upaya, serta inovasi untuk tumbuh menjadi merek yang besar dan bisa merebut pangsa pasar yang besar, seperti itu. Jadi merek-merek ini mungkin bisa masuk, tapi dalam skala yang kecil dan itu tidak akan berdampak besar bagi IKEA.
Nah, selain infrastruktur dan sumber daya manusia, inovasi dan strategi ini juga dapat memakan waktu dan membutuhkan investasi besar. Jadi pemasaran ini juga merupakan biaya utama gitu selain operasi. Jadi hambatan untuk masuk ini rendah, tapi masih ada beberapa hambatan utama ketika mereka menjalankan merek yang besar dan terkenal itu. Jadi faktor ini meminimalkan ancaman dari pemain baru dan menjaganya tetap rendah hingga sedang. Ya, dan yang terakhir ada tingkat persaingan kompetitif. Nah, IKEA ini merupakan brand retail furniture yang memang cukup populer dan dapat diandalkan. Strategi pemasarannya seperti harga yang terjangkau ini juga membawa IKEA mendapat basis pelanggan yang besar. Nah, akan tetapi kehadiran merek lokal dan juga multinasional yang kuat ini juga telah meningkatkan persaingan di pasar yang telah mengurangi margin keuntungan. Di Indonesia misalnya ada Living Furniture yang menawarkan model bergaya vintage, country, dan juga Skandinavian. Kemudian ada juga Evenholic yang mengusung gaya shabby chic dan didesain dengan konsep smart furniture. Selanjutnya juga ada Red Sun Furniture dengan ciri khas materialnya yang kokoh juga finishing yang rapi. Nah, dengan produk-produknya yang modern dan juga retro membuat produknya ini mudah untuk dipadu-padankan. Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif internasional, ada Walmart, Amazon, Wayfair, American Wood, dan Tesco yang menjadi pesaing IKEA. Nah, selain merek perabot rumah tangga yang bersaing langsung dengan IKEA, ada supermarket dan juga toko merek yang juga menjual produk perabot rumah tangga dan menjadi ancaman kompetitif bagi IKEA. Oleh karena itu, persaingan kompetitif di industri furniture untuk IKEA ini dapat dikatakan cukup tinggi. Baik, untuk kritik dari kelompok kami, aplikasi IKEA Indonesia tidak dapat berfungsi secara baik. Terdapat kesulitan pada proses pendaftaran, pada akun, dan proses pembayaran. Saran dari kelompok kami yang pertama itu memperbaiki aplikasi yang dibuat oleh agar dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua itu memunculkan sudut digital dengan aplikasi penata interior ruangan supaya dapat mempermudah konsumen untuk melakukan simulasi menata interior ruangan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.